idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasi. Apabila manusia meninggal dunia maka putus 3 amalnya. Illa min salasin shadaqatin jariyah. Ya, ba'at sebagai badal dari kata salas. Badal ba'at min kul. Ya. Shadaqatin jariyah, sedekah yang terus mengalir pahalanya. Bisa dimaksud adalah berupa wakaf, ya. Maka kalau zaman dulu orang-orang tua kita begitu mendengar pelajaran dari guru-guru, para kiai-kiai tentang amal jariyah yang pahalanya terus mengalir berupa wakaf, mereka berlomba-lomba mewakafkan tanahnya untuk kepentingan agama. Maka orang-orang tua kita zaman dahulu dari wakafnya terus pahalanya mengalir. Orang tua kita dulu beda sama orang sekarang. Ya, disampaikan bab shadaqatin jariyah berupa wakaf, mau diwakafin udah gak ada tanahnya. Yang ada wakaf orang tua dijual-jualin. Haram hukumnya, Pak. Buka bab wakaf. Orang tua kalau sudah mewakafkan tanah, apapun yang diwakafkan oleh orang tua udah hakullah, milik Allah. Haram si anak mengaku-ngaku barang yang sudah diwakafkan sebagai miliknya. Kalau mengelola silakan, tetapi hasil dari pengelolaan itu harus dikembalikan kepada kemaslahatan umat, bukan buat kantong pribadi. Jadi kalau ada di antara kita umpamanya jual wakaf orang tua kita, hidupnya ya mewah, banyak hartanya, kalau ngomong berkah dari mana? Anda maksiat menjual harta wakaf, mengaku-ngaku berkahnya yang mana? Al-waqfu haqqullah. Wakaf adalah hak Allah, bukan berkah yang ente dapat istidraj. Kalau bahasa kita diambulin ente sama Allah, tinggal nunggu nanti suatu saat kapan Allah akan berlakukan hukumnya kepada anda. Hati-hati. Ya. Kalau orang tua kita mewakafkan dia punya tanah atau sesuatu yang lain, kita sebagai anak udah lepas. Gak usah mengklaim itu punya bapak gua ini gak usah. Makanya kalau masih mau ngaku-ngaku jangan pakai mewakafin. Kalau udah mewakafin itu namanya hakullah, apapun bentuknya. Ya, sedekah jariyah salah satunya ada wakaf. Nah, bagaimana dengan zaman sekarang ini seperti kita mewakaf tanah udah kagak ada, ya kan? Ada sedekah yang paling afdal dari segala macam jenis sedekah apa? Afdalus sedekah sedekatul ilm. Sedekah yang paling utama adalah sedekah ilmu. Guru mengajar kepada murid itu bukannya berarti dia sedang bekerja, tapi sedang bersedekah. Sedekatul ilm kepadamu, dan itu adalah afdalus sedekah. Ketika seorang anak duduk di majelis ilmu, meskipun dia sebagai pendengar, dia mendapatkan pahala sedekatul ilm. Makanya saudara Sabto, kalau ngaji nih setelah orang tua kita meninggal, niatin pahala kita mengaji untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia. Luar biasa. Jadi hadir di majelis ilmu, pahala sedekah dapat. Yang kedua, awal ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Orang hadir di majelis ilmu tentu dia mendapatkan ilmu. Ilmu yang diajarkan apakah itu bab sholat, bab zakat, dan bab-bab ibadah yang lain. Dengan dia ngaji di majelis ilmu, dia bisa sholat, dia bisa doain orang tuanya. Ilmu yang bermanfaat buat dirinya, ketika dia niatkan pahalanya balik lagi ke orang tua. 2 poin didapat oleh orang tua. Yang terakhir, waladin sholeh yad'ulah. Anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya.
setiap anak yang hadir di majelis ilmu, setiap orang yang hadir di majelis ilmu, ya, itu udah pasti dia berdoa, baik melalui lisannya sendiri ataupun doa melalui seorang guru yang membaca. Doa dari orang-orang saleh, doa dari orang-orang alim, ketimbang doa seorang anak jauh lebih banyak diminta oleh manusia. Kadang-kadang kita kan begini, datang ke kiai ini, ke guru ini, ke habaib ini, yang kita minta doa. Orang-orang saleh yang kita datengin, kita selalu minta di doa. Hadirnya kita di majelis ilmu, doa itu tanpa kita minta, si guru biasanya membaca doa. Kita niatkan sampai lagi pahalanya ke orang tua. Jadi simpel, zaman sekarang yang paling gampang kalau mau jadi anak yang berbakti sama orang tua, rajin hadir ke majelis ilmu. Ya, jangan cuma 7 malam doang ini Sabtu ngadain tahlilan, ngajinya biar rajin. Niatin pahalanya buat orang tua. Kalau besok 7 hari berlalu, ya anak-anaknya ibadahnya ditinggalin, nggak sholat, nggak ini, beban orang tua yang masih hidup, ya, jadi beban orang tuanya. Dia melihat tuh anaknya, ya. Maka oleh karena itu, ya, apa yang menjadi kebiasaan baik anak almarhum, ya teruskan, tinggal diniatkan saja apa yang dia lakukan. Jadi itu 3, mudah-mudahan nanti almarhum ini